Hai, selamat datang di Creacity, khususnya di kelas Adobe Illustrator. Oke, yang pertama kenalin, nama saya Yuda Pratama, biasa dipanggil Yuda. Di sini saya sebagai pemberi materi untuk materi yang akan kita pelajari nanti. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Untuk materi pertama di kelas ini adalah kenapa kita harus belajar desain grafis. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman. Di dunia ini apakah ada yang tidak menggunakan desain? Jawabannya tidak ada. Semua entitas atau objek di dunia ini memiliki desain. Bahkan alam sekalipun memiliki desain. Sebuah kerangka yang kompleks memiliki sebab akibat atas keberadaannya. Oke, contoh sederhana. Ketika kita berjalan di jalanan, di sana ada mobil, gedung, banner iklan, spanduk, billboard, dan banyak hal lainnya. Itu semua berbentuk desain grafis. Tetapi ada yang asal-asalan, tidak estetik, tidak indah, mungkin lebih tepatnya kurang indah. Nah, ini bedanya dengan desain grafis yang akan kita pelajari. Bisa kita lihat juga di kehidupan kita saat ini tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang kreatif, yang menciptakan desain dengan begitu menarik. Mereka meringkas sebuah pesan tersembunyi dari apa yang ingin mereka sampaikan melalui sebuah visual yang sangat menarik dan mudah dipahami. Oleh karena itu, desain grafis saat ini begitu diminati oleh semua kalangan, terutama dari kaum milenial. Banyak yang menganggap skill dalam dunia desain sangat bermanfaat, apalagi di dunia kerja. Ada beberapa hal kenapa desain grafis itu sangat menyenangkan. Oke, yang pertama, kamu bisa dengan bebas mengekspresikan kreativitasmu dalam bentuk gambar ataupun visual lainnya, di mana di dalamnya terdapat pesan atau gagasan yang ingin kamu sampaikan. Tentunya jika kamu semakin ahli, makin besar juga peluang kamu untuk dilihat oleh orang-orang yang membutuhkan skill kamu dalam hal desain. Bisa jadi perusahaan besar seperti perusahaan pengiklanan akan mengapresiasi karyamu dalam nominal yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Semakin menarik desain yang kamu hasilkan, semakin banyak pula keuntungan yang akan kamu dapatkan. Nah, selanjutnya, sebagai seorang desainer, kamu bisa bekerja dimanapun dan kapanpun, asalkan pekerjaan yang kamu lakukan selesai sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kamu bisa menemukan inspirasi dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jam-jam kerja seperti ini yang biasa disukai oleh kaum milenial. Bayangkan, duduk di kafe, buka laptop, cari inspirasi, kerjakan desain, lalu kirim ke klien. Nah, jadi secara garis besar, kenapa kita harus belajar desain grafis? Karena banyak perusahaan atau startup dan hal-hal terkait industri sangat membutuhkan desain grafis. Mereka butuh untuk brand identity atau identitas merek, supaya produk atau jasa mereka dikenal banyak orang. Dan setiap perusahaan harus punya logo. Logo adalah identitas paling umum pada perusahaan. Contoh kecil, ada dua perusahaan, sama-sama menjual air mineral. Lalu, apa yang bisa membedakan kedua perusahaan tersebut? Salah satu hal yang bisa membedakan adalah merek, mulai dari tagline, packaging, kemasan, iklan, dan lain-lain. Jadi, kenapa desain grafis itu penting? Karena di dunia ini tidak ada yang tidak menggunakan desain. Pada perusahaan di dunia, banyak membutuhkan desain grafis untuk menunjang kemajuan bisnisnya. Seperti brand identity dan visual identity adalah cara untuk suatu perusahaan mempromosikan produknya. Selanjutnya, kenapa kita pakai produk Adobe? Karena Adobe adalah software yang paling umum dan paling kompatibel yang dipakai di dalam industri ini. Saya nggak bilang software lain itu jelek. Semua software bagus dengan penggunanya masing-masing. Untuk sekarang, yang paling banyak dipakai adalah produk dari Adobe. Banyak para freelance designer mulai pindah ke Adobe
dikarenakan klien atau pelanggannya meminta soft file atau file asli yang berbentuk atau berformat AI atau format produk Adobe lainnya. Dan kenapa Adobe ini sangat powerful? Karena Adobe memiliki fitur atau fungsi yang bernama Adobe Dynamic Link. Jadi Adobe Dynamic Link itu adalah ketika kita memiliki file vektor misalnya, itu bisa diekspor ke beberapa file Adobe Family lainnya. Adobe Family itu sebutan untuk semua kumpulan software Adobe, seperti Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, dan software lainnya. Itu semua bisa dikonvert ke semua file di Adobe Family. Contohnya, saat mungkin kita mau buat animasi atau motion graphic atau video di Premiere Pro atau After Effects. Nah, gambarnya itu kita nggak harus perlu gambar di After Effects, karena tingkat kesulitannya lumayan susah buat pemula. Jadi hanya perlu kita gambar ilustrasinya di AI, nanti tinggal diekspor ke After Effects. Kemudian tinggal kita gerakkan. Nah, itu contoh sederhananya. Teman-teman bisa download di adobe.com dan untuk softwarenya berbayar. Tapi kamu bisa dapat gratis trial selama 1 bulan di adobe.com. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kalian tetap bisa download cracknya di situs-situs lain. Contohnya Bagas31, Kuya, Yasser252, dan lain-lain. Sebenarnya saya tidak mendukung software crack, tetapi di sini saya tetap menganjurkan kalian untuk mendownload dari situs-situs tadi sebagai sarana untuk belajar. Tapi ingat, kalian harus menetapkan pada diri kalian bila suatu saat nanti kalian sudah menguasai ilmunya dan sudah mendapatkan hasil dari karya yang kalian buat. Atau mungkin kalian sudah bekerja sebagai desainer di perusahaan yang besar, belilah produk Adobe yang resmi. Belilah sebagai apresiasi untuk diri kalian karena sudah berhasil sampai di titik itu. Dan terakhir, terima kasih atas waktunya sudah menonton video pertama ini. Perbanyaklah belajar hal baru yang bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Ingat, sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari sebuah langkah kecil. Oke, semoga kamu menikmati pembelajaran selanjutnya karena ada banyak materi yang akan kita bahas pada kelas Adobe Illustrator ini. Nah, kalau teman-teman ingin menonton video pembahasan kelas Adobe Illustrator secara lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses website Creacity, lalu daftar, dan akses semua video gratis yang ada di Creacity. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan tentang materi-materi selanjutnya. Oke, see you in the next video, bye.